Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di bulan baik ini kami akan menghadirkan orang-orang yang masih memiliki masalah atau konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan hingga saat ini. Malam hari ini juga bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah seorang artis cantik yang juga pernah memiliki konflik dan sempat menjadi headline di mana-mana waktu itu ya. Nah itu gimana ceritanya Livi? Livi Andriani. Ya, terima kasih Kak Bayu. Ya waktu itu kan memang ada satu masalah dan diisukan kalau itu tuh aku yang berada di salah satu kamar di hotel sama salah satu politisi juga. Tapi alhamdulillah sebenarnya sih masalah ini udah kelar. Cuman aku di sini, tapi memang ini pertama kali aku menjelaskan di TV atau di media secara langsung memakai lisan aku secara aku pribadi kalau memang itu bukan aku gitu. Dari kemarin kan aku memang nggak pernah ngasih konferensi pers atau apapun, walaupun wartawan semuanya berharap aku memunculkan ngasih statement, aku nggak memunculkan sama sekali. Jadi ini perdana aku bilang ke masyarakat, mumpung ini di bulan baik, bulan Ramadan juga. Tapi aku yakin kok bagi yang udah kenal aku, yang tahu aku siapa, pasti nggak akan percaya sama isu-isu tersebut. Walaupun memang kemiripannya benar-benar sangat mirip. Oh jadi waktu itu kenapa dikaitkan karena hanya mirip? Hanya mirip, terus disebut inisial. Tapi sebagian masyarakat yang aku kan pasti ada pro dan kontra, ada yang suka sama aku, ada yang nggak suka sama aku. Mungkin bagi yang nggak suka pasti mikir itu pasti benar Livi, cuman aku yakin kok memang itu bukan aku dan udah diselesaikan juga sama pihak yang berwajib kalau itu memang bukan aku. Dan sudah clear semuanya? Sudah clear. Oke baik, mudah-mudahan sih masalah seperti ini nggak pernah dialami lagi. Jangan ya, pernah ya. lagi. Baik, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku ingin sekali dengan sahabat lamanya karena untuk menebus kesalahannya di masa lalu. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran, kami persilahkan Rusli. Halo Mas. Terima kasih. Selamat malam Pak Rusli. Malam Mas Bayu. Apa yang mau Bapak ceritakan? Tujuan saya ke sini sebenarnya ada satu permintaan untuk sahabat saya. Kalau memang bisa ketemu. Karena terlalu banyak kesalahan-kesalahan saya sama dia. Kesalahan apa emang yang telah Bapak lakukan? Terlalu perih untuk diceritakan, tapi gimana ya? Dia kemana sebenarnya? Justru itu, saya udah lama nggak ketemu dia setelah dia di penjara. Dia di penjara? Dia di penjara. Bukan karena Bapak kan? Ada kaitannya dengan Bapak nggak? Justru itu. Dia di penjara dikarenakan penyebab dari saya. Apa masalahnya Pak? Masalah korupsi di kantor. Karena saya nggak mau di penjara, akhirnya saya limpahkan ke dia. Tapi dia nggak tahu sampai sekarang. Pak, jadi waktu itu soal korupsi, ada korupsi di kantor, tapi yang dimasukin penjara sahabat Bapak? Sahabat saya. Yang melakukan adalah? Saya sendiri. Tapi dia nggak tahu? Dia nggak tahu sampai sekarang. Dan kenapa yang dituduh temannya Bapak, sahabat Bapak itu? Karena tanda tangan dia saya palsukan. Dan Bapak yang menyebarkan fitnah berarti bahwa yang melakukan adalah sahabat Bapak? Betul. Karena tanda tangannya Bapak palsukan? Betul. Oke, terus sekarang masih di dalam penjara? Saya rasa udah keluar ya, karena udah lama sekali. Selama di dalam Bapak pernah jenguk? Saya nggak tega untuk menjenguk ya. Oke. Baik, terus apa harapannya dengan datang ke sini? Saya ingin
Dari hati yang paling dalam saya ingin mengucapkan permohonan maaf sama dia. Karena dia sengsara gara-gara saya. Dia punya keluarga, Pak. Dia punya keluarga. Berapa tahun di penjaranya? Kurang lebih 5 tahun. Lama ya. Lama sekali. Oke, baik. Mudah-mudahan sih malam hari ini yang bersangkutan bisa mendengarkan permohonan maaf Bapak ya. Saya sangat Dan berpikir. Bapak bisa terbebas dari beban masa lalu supaya bisa melanjutkan hidupnya, apalagi ini kan bulan baik. Bulan baik. Kami akan ajak Pak Rusli untuk langsung bertemu dengan sahabat kami untuk kita tanya pendapatnya mengenai masalah ini. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rusli dengan tanggal lahir 14 Agustus 1979 dan mendiami nomor rumah 48. Sosok pria yang tidak suka memiliki masalah dengan siapapun. Tegas dan berani dalam menentukan pilihan. Namun, dengan mata batin saya melihat adanya kejadian di masa lalu yang membuatnya merasa memiliki sebuah beban yang sampai saat ini ia rasakan. Saya merasakan aura negatif yang sangat kencang sekali. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak Roy. Silahkan duduk, Livi. Terima kasih. Masnya ini bernama Rusli dengan tanggal lahir 14 bulan 8 1979 dan nomor rumah 48. Betul? Ya. Oke. Pak Rusli ini ingin sekali ketemu dengan sahabatnya karena merasa dia punya masalah, punya salah dengan sahabatnya itu. Bahkan sahabatnya sampai masuk penjara akibat kelakuan atau perlakuan dari Pak Rusli. Tapi memang belum banyak cerita yang bisa digali karena dari awal tadi dia bilang katanya saya nggak bercerita di sini. Tapi yang jelas saya mau ketemu dengan sahabat saya. Kenapa? Gitu. Ada kaitannya dengan korupsi apa dan lain-lain urusan kantornya. Tapi kalau saya lihat dari auranya di sini sangat negatif sekali dan sangat negatif dan positif bercampur bersamaan, dan saya merasa Mas Rusli di sini jika saya merasakan energinya ada takut juga, Bay. Merasa bersalah. Coba catetin deh. Takut, rasa bersalah, sedih, sedikit kesal. Kesal. Penyesalan. Itu yang bisa aku baca dari Mas Rusli. Jadi dia merasa bersalah, ketakutan, sedih, sedikit kesal, dan juga ada rasa penyesalan. Betul sekali, Bay. Ini ada kaitannya dengan sahabatnya, Roy. Betul sekali. Dan dia tidak banyak menjelaskan tentang kisahnya dia seperti apa dan apa. Nanti akan terbongkar sendiri rahasia teka-teki misterinya. Tapi ingin ketemu dengan sang sahabat untuk apa sebenarnya, Pak Rusli? Poin utamanya itu sebenarnya ingin minta maaf. Oh, tuh, centang. Penyesalan. Kalau misalnya ada Kesalahan ya. Ingin minta maaf. yang itu dia aku tulisnya apa? Ingin Merasa bersalah, merasa rasa bersalah, penyesalan. ingin maaf. Oke. Kenapa ingin ketemu dan minta maaf? Apa Bapak merasa terancam? Merasa terancam sih enggak ya. Cuman Tapi gimana sih kalau kita punya salah dengan siapapun, Tuh, hidup kita nggak tenang. Ya. ingin merasa bersalah. Sampai sekarang saya juga belum tenang ini. Nih, udah ditulis tuh. Kok ya. merasa bersalah.
Baik. Nama rekannya itu siapa? Namanya. Dengan tanggal lahir? Hafal nggak Pak? Aduh. Tahu nggak? Nggak hafal. Lupa. Baik. Saya mau tanya Pak Rusli, selama Pak ini yang nggak bisa saya sebutkan namanya ini di penjara, kenapa Bapak sekalipun nggak pernah datang untuk jenguk dia di sel di penjara? Ada gimana ya? Ada rasa takut juga sih. Dan malu juga. Takut. Centang. Takut kenapa Pak? Kayak warna merah, baik. Jangan pakai hitam. Sebenarnya sih dia nggak tahu kalau saya melakukannya. Sebenarnya Tapi sih perasaan dia saya nggak itu tahu takut aja. kamu yang melakukannya. Oke, melakukan apa ini, Pak Rusli? Yang lebih gawat dari yang tadi kamu cerita. Yang Gimana jelas sebenarnya saya detailnya? itu telah merugikan dia. Apa merugikan apa nih? Materi atau non materi? Semuanya kayaknya. Kehidupannya hancur. Kehidupan dia jadi hancur gara-gara saya. Iya sih. Oke. Tapi Pak ini nggak pernah tahu bahwa ini semua akibat perbuatan Pak Rusli. Nggak tahu dia. Sampai Tapi sekarang. semua Sampai sekarang dia ini nggak tidak tahu ini semua perbuatannya Pak Rusli. Ya, Iyalah. Kalau tahu ya pasti kecewa sekali. kecewa. Jujur nih ya, dia sekarang ngeluarin perasaan bersalah gede banget nih. Emosinya dia membesar gitu. Dia tadi Ya, ada rasa Exhale. bersalah begitu dalam, bersalah begitu dalam. Tapi selama pas di penjara, Bapak kan nggak berani datang untuk jenguk, ya. Tapi pernah nggak coba cari tahu kabar keluarga yang ditinggalin gitu? Jadi gini, setelah dia di penjara itu, saya ke rumahnya. Saya sadar, di rumah itu kan yang tulang punggung kan teman saya Bapak ini. Nah, saya lihat anak-anaknya, istrinya, mereka tuh nggak makan. Oke. Akhirnya saya bantu mereka, tapi tanpa ketahui oleh Bantu apa nih? semuanya. Dari makannya, sekolah anak-anaknya, Oh, kebutuhan kebutuhan mereka. sehari-hari saya tangguh. Berarti di balik rasa bersalah itu Bapak juga ada tanggung jawabnya juga ya? iya. Ada perbuatan baiknya ya. Iya. Baik. Oke, kalau Bapak ketemu nih, misalnya tim kami, tim Menembus Mata Batin, akhirnya mempertemukan Bapak dengan sahabat Bapak ini, apa yang akan Bapak lakukan? Kalau dia, saya sebenarnya ingin memohon maaf banget sama dia. Gara-gara saya dia tuh sengsara. Tapi ini nggak ada yang ditutupin lagi kan Pak? Ya, tidak ada. Memang Cuma itu inti permasalahannya. Ya, Baik. Oke. Sebaiknya kita pertemukan saja ya. Iya, Dengan kalau Pak. kalau misalnya dia bisa hadir sih bisa clear ya masalahnya, Iya. bisa selesai. Ya mudah-mudahan bisa diterima permintaan maafnya. Iya. Nah, Semoga. begitu Pak Rusli mendaftar di Menembus Mata Batin, tim kami berusaha untuk mencari keberadaan sahabat Bapak. Ya, yang namanya ya betul, tidak mudah. Tapi untuk lebih jelasnya pemirsa, supaya ingin tahu bagaimana nih usaha dan upaya pencarian sahabatnya Pak Rusli yang bernama, saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan tayangan yang berikut. Ya pemirsa, sekarang kita akan membantu Bapak Rusli mencari sahabatnya Bapak. Kita sudah mendapatkan semua datanya lengkap, foto dan juga lokasinya. Kita sekarang mau langsung jalan aja ke sana.
Udah siap, Pak? Siap. Yuk. Kalau menurut map sih di sini ya, menurut datanya ya jalan sini sampai sana. Coba kita ke sana aja yuk. Di sini beneran deh. Ini tanya ibu-ibu ini loh. Bu, permisi. Ya. Boleh nanya sedikit nggak, Bu? Gini, Bu. Kita kan lagi nyari rumah alamat nih, Bu. Ibu tahu rumahnya Bapak? Iya, yang saudara Pak Iman. Iya. Bu. Ibu tahu rumahnya Bapak? Sih Tahu. Pak, iya tapi aduh Pak istrinya aduh gimana ya? Iya. Istri. Istrinya Pak. Pak ingatan. Belum Pak ingat. Terus istrinya kenapa emang Bu, Aduh, istrinya? istrinya ya begitu deh. Gimana ya? Susah banget ya. Rumahnya yang mana ya, Bu ya kalau boleh tahu? Itu tapi temboknya kuning sama madu. Yang ini? Iya, tapi Mas mau ngapain ya? Oh enggak, kita ada urusan sebentar sama Pak. Ya udah, kita Itu ibunya. Ibu. Istrinya? Oh ya udah, makasih ya, Bu ya. Bu. Sebentar, Bu. Boleh ngobrol sebentar? Jangan di tengah jalan, sini enak. Ibu benar istrinya Bapak? Iya benar. Bu, kebetulan kita pengen ketemu sama Bapak. Boleh nggak? Ada apa ya Mas? Nggak ada apa-apa sih, Bu. Kita cuma ada urusan sedikit. Kita pengen ngobrol aja sama Bapak. Boleh ya, Bu ya? Aduh gimana ya? Mas, suami saya itu lupa ingatan. Gimana? Mas kalau mau bicara sama suami saya, sabar ya tapinya, ya? Tapi boleh kan, Bu? Ya udah deh. Nggak apa-apa ya? Oh deh. Ya Ya udah. udah langsung ke rumah saya aja deh. Ya. Ayo. Ayo Mas. Oh, ini benar. Bentar ya. Ayo silakan masuk, Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayah. Bentar ya Mas ya. Ya. Assalamualaikum ya. Ya, ada tamu. Sebentar ya, ya. Bu, masuk dulu. Mas, Gimana? silakan masuk Oh, Mas, ya. semuanya Mas. Ayo, sepatu. Silakan duduk Mas. Ya. Duduk atuh. Kenalin. Saya Mario, bener Bapak. Ada apa ya? Maaf saya tinggal dulu ya. Oh. Ke dalam dulu sebentar. Oh iya, Bu. Ya. Gini, Pak. Kita kesini, maaf ganggu nih, banyak kamera gini. Kita cuma pengen ngobrol sebentar. Bapak ingat nggak teman Bapak namanya Bapak? Terus, maaf saya nggak kenal. Temen Bapak mungkin yang dulu pernah bisnis bareng atau pernah sahabat Bapak? Aduh maaf mas, saya nggak kenal siapa yang namanya Rusli, saya nggak kenal. Emangnya ada apa sih mas? Enggak, 5 tahun yang lalu Bapak nggak kenal, nggak ingat apa-apa tentang yang namanya Bapak? Nggak ingat mas. Gini, maaf ya Pak ya, apa mungkin Bapak memang tidak ingin mengingat apapun tentang Bapak setelah apa yang dia lakukan kepada Bapak mungkin? Atau Bapak memang benar-benar nggak ingat? Saya justru malah makin bingung dengan pertanyaan mas. Saya nggak kenal siapa itu dan saya nggak tahu orangnya seperti apa. Saya nggak kenal sama sekali mas. Oh iya, maaf Pak. Ini Pak fotonya Pak. Nih. Mohon maaf mas, saya nggak kenal sama sekali mas. Nggak ingat ya. Ini maksudnya kenapa sih? Terus ada apa hubungannya saya dengan... Enggak Pak, saya cuma pengen nanya aja. Tapi bener kah ini dengan Bapak pernah di penjara dulu? Apa? Bilang apa? Hah? Kenapa Om gitu di penjara? Kenapa Om masa lalu saya penjara? Hah? Ada urusan apa? Ini ngapain lagi semua? Aduh,
Pak tenang dulu Pak, istighfar. Iya. Nggak, saya nggak suka ya. Kamu ungkit-ungkit penjara, saya nggak suka. Keluar kamu. Enggak Pak, Ayah sabar ya. Bapak tenang dulu Pak. Saya nggak suka, Ma. Saya nggak suka nemuin penjara. Ya duduk dulu ya. Ya duduk dulu ya. Maaf sebelumnya ya Mas ya. Kan tadi saya udah bilang kalau bicara sama suami saya tenang. Karena suami saya itu lupa ingatan. Jadi sabar ya. Ya. Bu, bukan Bu, kita tadi cuma nanya apa bener Bapak pernah di penjara sebelumnya. Diam! Kenapa ungkit penjara lagi? Kamu nggak tahu kan rasanya di penjara kayak gimana? Iya, Sakit! Pak, Ya Pak istighfar Allah. Pak. Bukan Ya. maksud kami untuk Ya, sakit ya. masa lalu Pak. Suruh keluar, Bu. Bapak nggak mau. Suruh keluar. Pak, tenang. Pak, Ya, Pak, ayah, Pak, sabar dulu ya. Pak. Ya, Ya, maaf. ya, Pak, ya, Mas, Pak. Mas, sebentar, Mas. Ayah duduk dulu, sebentar ya, Mas. Maaf banget. Aduh, ya Allah. Ya, dengerin Mama ya. Mas ini datang tujuannya baik. Tapi aku nggak suka, Bu, kalau nyebut penjara, Bu. Iya. Maafin istighfar. Bu. Nanti biar Mama yang bilang. Ibu. Mas. Tapi Ibu kenal sama Bapak kan? Iya. Astagfirullahaladzim. Berarti gue beneran kenal tadi. Bapak ini beneran kenal tapi Aduh, Mas, maaf ya Mas. Tadi saya udah coba sabar ya. Tapi ini pertanyaannya makin mendetail. Sebenarnya ada apa sih? kita sebenarnya cuma minta tolong aja sama Ibu. Sebenarnya Bapak itu meminta tolong sama kami untuk mencari Bapak ini buat ketemu. Untuk meluruskan masalah, Bu, itu aja. Oh, maksudnya seperti itu. Iya. Jadi biar solusinya ada gitu ya. Iya, mungkin dulu ada permasalahan dari Bapak dan Bapak yang belum selesai. Jadi Bapak minta bantuan kita. Jadi gimana mungkin Ibu bisa bantu Bapak untuk Iya. Siapa? Ayah duduk dulu ya. Siapa? Kenapa dia ngotot banget Ya, pengen ketemuin aku sama kenapa? Siapa? Maaf ya Mas, sabar dulu ya. Sabar dulu. Ya, dengerin Mama ya. Ya, tujuan mereka baik ya. Maksudnya biar Ayah sama Mama itu ketemu sama beliau. Nanti di sana semuanya akan selesai. Biar baik sama Mama. Ya, Ayah sabar ya. Sebentar. gimana, Bu? Emang kapan mau kesananya Mas? Sekarang? Kalau bisa sekarang aja, Bu. Secepatnya lebih baik. Gitu? Ibu tenang aja, Bu. Kita nggak akan mencoba menjejali pertanyaan aneh-aneh sama Bapak. Kalau mungkin Ibu bisa jawab. Keamanan semua terjamin, Bu. Kita cuma pengen menemukan saja Bapak dan Bapak. Itu aja. Ya udah deh, oke deh. Sebentar, saya bilang suami saya dulu. Ya, sama ibu ya. Kesana ya. Sebentar. Oke Mas, tapi saya minta waktu dulu ya untuk beberes, ganti baju sama suami saya. Oh ya udah, kalau gitu kita tunggu depan ya, Bu ya. Sambil nyiapin mobilnya. Iya Mas. Kita tunggu depan ya. Sabar ya Mas ya. Sebentar. Ya, Depan aja. baju dulu. Tunggu ya Mas. Iya. Bentar. Ya, tunggu depan. Jadi kita berhasil nih Pak menemukan seseorang, tapi kita nggak tahu apakah orang yang dimaksud ini adalah beliau atau bukan. Saya minta tim FD, Bang Sofyan atau Bang Oji boleh undang. Pak Rusli kenal orang yang di sebelah kiri Bapak? Agak sedikit ragu ya, karena masih ketutup. Oke, biar lebih jelas mungkin dibuka maskernya. Bapak boleh nggak berkenan nggak kalau diturunin ini nanti nggak kita tanyakan. Nggak usah dilepas belakangnya, diturunin aja. Dan Pak Rusli bisa melihat langsung wajahnya. Apakah benar? Ya, Jelas? jelas, cuma sedikit perubahan aja. Badan sekarang agak besar. Sekarang apa? Sekarang agak besar badan, dulu kurus iya. banget. Makasih, Mas Sofyan. Oke. Jadi benar. Ini yang namanya Pak. Ya, Oke, boleh dipakai lagi Pak. Namanya kita ganti dengan nama samaran ya Pak ya. Ruli. Boleh. Pak Rusli
dan Pak Ruli ya. Pak Ruli, benar sebelah kanan Anda adalah sahabat Bapak yang namanya, yang kita ganti dengan nama samaran Pak Rusli. Saya nggak kenal sama sekali. Hah? Mau saya buka? Buka. Saya tetap nggak kenal. Tetap nggak kenal? Hey, gue ini sahabat lu, masih lu gak inget? Nggak kenal. Bapak nggak kenal? Nggak Ini ingat? bener orangnya nih dia. Bapak yakin? Yakin? Gaya-gayanya tuh saya udah tahu. Dia ini orangnya. Ya tapi Pak Rulinya nggak ingat dan nggak kenal sama sekali. Kalau siapa tadi? Pak Rusli, kita namanya kita panggil dengan Kalau Pak Pak Rusli. Rusli kenal dengan saya, mungkin ada cerita sedikit mengenai saya membuat saya yakin tentang Bapak adalah sahabat saya. Tunggu. Aku ngerasa ada yang aneh di sini. Coba dulu, kamu cerita dulu. Ingat gak? Waktu kita masih sekolah. Kita di belakang kantin. Akhirnya kita ketahuan. Pernah nggak? Coba ingat. Iya, saya ingat. Ya itu aku. Kita berdua. Bukan. Kamu bukan teman aku. Dan jangan pernah ngaku-ngaku sahabat terbaik aku. Ngerti? Tuh. Ini ada konflik ya. Saya merasa ini konflik atau ini Alzheimer ya? Alzheimer tuh penyakit yang lupa ingatan. Iya, semacam itu demensia. Iya, kayak gitu. Iya, daya ingatnya menurun ingatnya- begitu kan? Iya, menurun. Kayak on off. Ya semacam pikun. Iya, Alzheimer. Alzheimer tuh sebenarnya bisa diajak ngobrol, tapi on off gitu loh. Kadang ada memori yang masih ada, kadang ada yang hilang Kadang gitu. ada yang hilang. Tapi masih bisa terus diingetin, terus dia inget lagi atau? Ada yang part yang susah banget pasti dia udah nggak bisa ingat. Tapi ada part yang dimana misalnya kita berkumpul, udah pulang gitu. Jadi orang-orang yang dekat dengan dia harusnya dia udah bisa ingat. Penyakit ini sangat sering dialami oleh banyak orang justru gitu. Dan ini Lupa. kamu lihat Pak Ruli ini mengalami Alzheimer. Iya, itu saya merasakan itu dari energi matanya. Kosong dan hampa. Hanya yang beberapa yang diingat tuh kayak yang udah daily rutin gitu. Nanti lupa lagi gitu. Jadi memorinya terkunci di satu Kasian. masa gitu. Iya, terus satu masa, tapi juga ya dengan orang lain juga lupa gitu beberapa. Nggak terkunci juga sih, baik sebenarnya. Gue tadi udah makan belum ya gitu. Tapi kayak dia ingat sebenarnya kejadian pernah Ingat. ketahuan Pada saat di ke belakang sekolah tadi, sekolah, tapi iya. nggak tahu siapa orangnya dan On off gitu. Oh, mungkin ini kayak. Ingat gak? Waktu lu belajar motor sama gua, lu bisa, tapi lu nafsu. Lu laju kenceng, lu nabrak, sampai tangan lu sobek. Ingat gak? ada bekasnya Pak? Ada nih. Tapi aku rasa dia nggak ingat dengan siapa. Hei, itu sama gue. Saya nggak ingat. Kok bisa begini? Jangan dipaksa. Aduh, Kok dipaksa jadi sakit jangan, kepala ya? jangan Alzheimer. Saya aja suka lupa nama orang. Iya kan, masih ada Devi ya. Tapi saya masih nyimpen satu memori yang saya nggak akan lupa. Apa Pak? Saya ngasih sesuatu sama sahabat itu yang sangat berarti, Apa itu? yaitu cincin. Cincin pemberian dari orang tua saya. Hei, ini dia. Kamu masih belum ingat sama aku? Benar nggak cincin itu? Ya. Kamu dapat dari mana? Ayo ngaku. Kan lu yang ngasih sama gue. Ini kenang-kenangan. Gak mungkin. Temen gue nggak kayak gini. Pak Ruli, Bapak mungkin lupa. Tapi ini cincin ini Iya, dia yang ngasih. dari tadi udah dipakai sama Pak Rusli. Dan ini emang dia yang ngasih. Dia yang ngasih. Yang dimaksud cincinnya itu yang ini Pak? Iya. Kali ini saya Cincin ini bermakna ya. sangat bermakna karena ini pemberian dari almarhum orang tua saya. Dan saya memberikan
kepada sahabat terbaik saya. Ya itu dia berikan ke saya. Kita nggak bisa pisah sampai kapanpun. Kita tetap bersahabat. Apapun yang terjadi kita tetap bersahabat. Ini dia kasih ke saya. Dia lupa soalnya. Ayolah ingat-ingat lagi. Jangan dipaksain, Jangan Mas. dipaksa Iya, ya, kalau- kalau kalau- gitu Kalau ya. dipaksain nggak biasanya bisa- sakit nggak bisa pala. dipaksa. Sakit Jangan. parah ya. Itu malah fatal. Jadi Tolong Pak Rusli tuh ceritakan pengen banget supaya gimana- sahabatnya tuh mengingat gitu loh. Jadi cincin ini bisa terus sama berusaha kamu. dia. Tolong kamu ceritakan. Nah, Tolong ceritain ceritakan. Pak, coba gimana ceritanya bisa ada di tangan Pak Rusli? Ini kamu kasih waktu kamu lulus. Kita lulus. Gue pengen lu pegang ini satu. Lu pegang, tolong dijaga. Kita dewasa nanti, kita ketemu, usahakan ini lu pakai. Sampai sekarang saya masih pakai. sampai sekarang dipakai. Itu artinya tanda persahabatan. Namun Masih temannya mengalami Alzheimer, di mana kondisinya on off, lupa dan skip Nggak skip ingat sama beberapa sekali. kejadian. Iya benar. Ini dulu Pak Ruli yang Pak Rusli kenal nggak seperti ini? Enggak. Ada tanda-tandanya mungkin sering lupa, Dia orangnya nggak pelupa. Saya punya utang 1.000 aja dia masih ingat. nggak seperti ini ya? Nggak seperti ini. Tapi saya dapat berita waktu itu mungkin karena dia di sel ya, dibui maksudnya. Mungkin ada tekanan-tekanan atau Iya, apalah pressure. saya nggak tahu. Pasti. Depresi atau gimana nggak tahu. Bisa ada gitu ya. Bisa jadi itu. Karena kan dia nggak menerima dong pasti, nggak merasa melakukan suatu kesalahan, dia tiba-tiba ada dibui, pressure pasti berat meninggalkan anak istri. Mas Rusli masih bersikukuh sih untuk ngingetin tuh Ruli. Ya bagus sih. Oh saya mau nanya, merasa bersalah kan? Ungkapin aja, ceritain. Siapa tahu dia bisa ingat. Mumpung, ya ini sih gimana ya? Mengambil kesempatan. Iya mumpung. Ini mumpung ketemu mungkin Mumpung. kondisinya nggak seperti yang diharapin ya. Nah kalau dia lupa, ya udah lupa ini. Jadi mumpung dia lupa. Nah, jadi gini, waktu kita dulu masih satu kantor, kamu ingat gak? Kenapa bisa masuk penjara? Karena apa? Tahu? Ya aku dituduh korupsi uang kantor. Padahal aku nggak melakukan itu. Kamu tahu sendiri kan aku nggak seperti itu. Iya, saya tahu. Jadi gini, saya Rusli, teman kantor kamu juga. Jadi yang melakukan itu semua, Udah dia. saya. Nggak. Rusli. Aku Rusli. Gak mungkin! Temen aku tuh nggak sejahat kamu, ngerti? Dia tuh akan selalu baik sama saya. Bahkan kalau aku nggak makan, dia yang beliin aku, beliin makanan. Ruli, aku terpaksa. Ruli ini Karena aku nggak mau di penjara, Ruli! Sabar. Pak Rusli, Mungkin mungkin memorinya buat dia Pak tetap Ruli adalah kalau ini si butuh Rusli waktu ini adalah untuk teman bisa yang baik. mencerna Iya. dan Childhoodnya mengerti gitu ya. kondisinya seperti ini. Tapi mungkin Bapak bisa jelasin, Pak Ruli boleh nggak kasih kesempatan untuk dengar dulu apa yang dijelasin? Jangan kemakan emosi dulu. Iya. Saya kesini juga ingin bertemu dengan sahabat saya. Tapi kalau dia ngaku-ngaku sahabat saya nggak terima. Iya, ini walaupun sahabat Bapak, dia kan manusia juga Pak. Manusia yang pernah bikin salah juga. Boleh dengerin dulu ceritanya ya Pak, sebenarnya apa yang terjadi? Jadi gini, setelah kamu masuk penjara, aku tuh merasa bersalah banget. Aku juga akhirnya keluar dari kantor kan. Aku nggak berani ngeliat kamu di penjara. Jadi aku datang ke rumah. Lihat keadaan anak dan istrimu, aku juga gak tega. Aku bantu mereka. Aku biayai mereka. Tapi kamu nggak tahu kan?
Betapa sakitnya aku di tahanan. Kamu tahu, dosa yang seharusnya aku nggak lakukan, kamu berikan itu kepada aku. Ngerti? Aku terpaksa, Ruli. Hati kamu terbuat dari apa sebenarnya? Aku mau tanya. Sampai kamu tega mengambil kebebasan aku. Hah? Teman macam apa kamu? Selama ini tuh, aku nganggap kamu lebih dari sahabat. Aku tahu itu, aku tahu. Aku terpaksa melakukan ini. Aku nggak mau dipenjara. Maafin aku. Diam. Mas Kamu cuma gara-gara takut di penjara, tapi kamu korbankan aku. Kamu korbankan istri aku. Kamu korbankan anak-anak aku. Tega kamu, jahat. Aku minta maaf. Aku minta maaf sama... Janji kamu akan ngulangin lagi ya. Kamu harus aku. Kamu harus aku, tahu? Ini saya perlu ingatkan, ini bulan baik. Mudah-mudahan di bulan baik ini silaturahim atau persahabatan yang pernah terputus bisa terjalin lagi. Manusia dalam perjalanannya pasti kadang-kadang bikin kekeliruan. Tapi mungkin inilah saatnya sama-sama mengakui untuk kita sama-sama saling koreksi, Pak. Ya, saya bisa ngebayangin gimana rasanya dihianatin sama seorang sahabat. Ya, dengerin dulu ya, Pak ya. Dengerin dulu, Pak Rusli. Ini mungkin kesempatan Bapak untuk ya menerima semuanya. Konsekuensinya seperti ini. Dan mungkin kalau Bapak nggak melakukan itu, beliau nggak mengalami kondisi fisik kesehatannya seperti sekarang. Ya, ngomong-ngomong Pak Ruli ini didampingi siapa ya? Datang ke sini sama siapa? Kebetulan saya kesini sama istri saya, Mas. Sama istrinya. Gua sama istri. Oh, wow. Bolehkah saya mengundang istri Boleh, Mas. Mas Silakan. Ruli untuk datang Iya, kemari? Kak? untuk membuktikan ya, benar nggak Pak Rusli melakukan apa yang dia bilang? Ya, boleh. Ya, Silakan. boleh. Tim, Bang Sofyan boleh tolong diundang istrinya Pak Ruli. Ya, maju-maju dulu. Bapak boleh geser sedikit ya. Sabar dulu ya. Sabar perlu minum, dulu perlu ya. minum. Ya, terima kasih. Perlu minum, Pak Rusli. Oke, mau minum. Oke. Ntar nanti sih diambilin. Ya. Silakan Ibu. Iya. Ibu duduk. Ibu duduk sebelah sini. Iya. Sorry. Makasih ya, Mas. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Ya, Mas. Iya. Ini Ibu istrinya Bapak. Iya, betul, Mas. Oke. Iya. Ibu namanya siapa? Udah, saya ganti dengan nama samaran supaya identitasnya kami Aku sembunyikan mau ya. kasih nama Mentari. Mentari. Bu Mentari. Oke. Susah. Mentari. Ibu Tara aja. Tara. Tara. Oke, Mentara. Tara aja. Tara. Menterai. Oke, Tara. Oke, Ibu Tara selamat malam. Iya, selamat malam, Mas. Iya. Ibu Tara, bagaimana cara ngurus Ruli sehari-hari? Kondisinya? Kondisi suami saya. Setelah keluar dari sel ya? Selalu ditahanan. Iya, keluar dari tahanan. Membuka memorinya? Kalau saya mau bicara jujur, Jujur. aduh, saya nggak bisa berkata-kata lagi, Mas Roy. Sebab benar-benar suami saya udah sangat-sangat depresi, tertekan banget. Sampai sama saya aja nggak inget. Anaknya manggil aja. Udah sana. Padahal sebelumnya suami saya itu nggak seperti itu. Tertekan banget, Mas Roy. Iya. Tapi jadi kadang muncul memorinya, kadang hilang gitu. Iya. Ya, Kadang bisa lupa gitu. benar. Kadang muncul, kadang hilang, baik. Saya nggak ngerti lagi harus gimana. Saya cuma bisa nangis aja, Mas Roy. Kasihan dia. Selama ini waktu Bapak ada di penjara,
Bagaimana Ibu cara menjalankan atau menyambung hidupnya? Termasuk maksud saya untuk memenuhi berbagai kebutuhan keluarga. Bagaimana memenuhinya, Bu? Kalau itu selain saya ngambil, aduh malu juga ya. Saya ngomongin cuma terpaksa saya harus bicara ini. Maaf ya. Saya ambil cucian gosokan tetangga aja, Mas. Itu. Ibu nggak perlu malu, itu halal. Itu hal yang baik. Habis gimana ya? Suami di penjara, anak kan juga perlu biaya dan sebagainya gitu. Itu cukup? Ya kalau dibilang cukup mah. Ibu pernah nggak menerima bantuan dari Bapak Rusli? Yang sebelah kanan. Pak Rusli yang di sana, kita ganti namanya dengan nama Pak Rusli. Ibu kenal yang di sebelah sana? Pernah menerima bantuan dari beliau? Enggak. Sama juga istrinya. Jadi istrinya? Pikun? Enggak, bukan. Ini benar, Pak Rusli, istrinya nggak pernah menerima bantuan apa-apa loh dari Bapak. Ibu coba ingat-ingat lagi, pernah nggak? Ibu tapi kenal nggak sama orang yang di sebelah sana? Bener nggak dia sahabat suami Bapak? Suami Ibu? Benar nggak dia sahabat suami Ibu? Saya nggak kenal. Ma, tolong jawab yang jujur. Ini juga buat membantu buat kesembuhan saya juga. Biar saya ingat, dia sahabat saya atau bukan. Tolong jawab yang jujur. Ya Allah, gimana ya? Nggak kenal sama sekali? Ibu kenapa kayak Nggak kenal ya. Maaf ya, nggak kenal. Aku tanya sekali lagi. Ini bulan baik, bulan puasa, bulan Ramadan, nggak boleh bohong. Tolong jawab yang jujur. Kenal nggak kamu? Kenapa nangis? Kalau nggak kenal kenapa nangis? Saya kok ngerasa kayak ada yang ditutupi ya? Iya. Apakah, mohon maaf sekali, ini Ibu Tara, saya melihat dan menebak, membaca di pikiran saya, apakah jangan-jangan soal bahasa tubuhnya Mbak Tara udah kacau sekali. Apakah benar Pak Rusli sama Tara ada hubungan? Hah? Tolong kamu jujur ya. Jawab yang jujur. Iya, kamu kenal nggak orang ini? Bapak sabar, Pak Ruli sabar. Kasihan Ibu. Pak Rusli, Ibunya juga tenang. saya berhadapan, kita laki sama laki berhadapan secara gentle. Kamu berhubungan dengan istrinya Pak Ruli ya? Ya atau tidak? Jawab! Iya. Udah aku jujur ngomong. Kalian duduk dulu. Istri macam apa? Maafin. Aku sakit di penjara, kamu akan selingkuh sama dia. Ayah, duduk. Macam apa kamu? Duduk dulu, ayah. Salah please. Aduh, saya malu banget sebenarnya. Kamu kenapa kamu di saya sekalian? Tahan, Pak. Udah tenang dulu, Bu. Tutup lagi maskernya. Ayah, sabar dulu ya. Maskernya Bu. Ibu maskernya dipakai dulu. Bu. Kalau cuma masuk penjara aku masih bisa terima. Tapi kamu main di belakang aku dengan istri aku, gila kamu! Gila! Udah ampun ya. Biar mama jelasin dulu. Biar dikasih Maaf kesempatan ya. untuk dijelasin. Maaf ya, udah ya. Ditonton banyak orang, malu mama ya. Biarin! Mama mohon ya, sabar dulu. Aku nggak nyangka ya. Aku kira kamu suami cewek baik-baik, ternyata apa? Tahan, Pak. Tahan, sabar dulu, Pak. Minta maaf sebelum sudahnya. Semua kejadian itu hilaf. Saat itu saya juga nggak tahu kalau Mas Rusli itu mau datang ke rumah. Padahal suami saya lagi ada di penjara. Kebetulan waktu saya habis mandi, tahu-tahu Lagi pas andukan gitu iya, dia masuk. tahu
nggak pakai ketuk pintu dianya. Langsung masuk kamar. Terus Mas Rusli masuk kamar, maksa saya. Terus terang aja saya dipaksa untuk melayani Mas Rusli. Sini lo! Dan Mas Rusli bilang dia mau nikahin saya karena melihat saya tiap pulang habis nyuci gosok kasihan gitu, terus akhirnya kita hilaf ya, maafin mama ya. Mbak Tara, sudah berapa kali Anda berhubungan badan? Ya Tuhan. Lebih dari sekali, Bu. Lebih dari sekali. Karena Mas Rusli maksa mulu, Mas Roy. Dia maksa terus. Iya, dia datang itu udah hampir tiap hari. Dan datangnya malam terus. Ya iya. Terus saya. lebih seringnya seperti itu. Terus kalau setiap saya habis mandi dia tahu aja. Saya juga nggak tahu kenapa dia tahu mulu kalau saya habis mandi. Oh, Ya saya- emang sih anak-anak saya suka ngablak buka pintunya. Jadi dia main masuk aja. Terus udah gitu masuk ke kamar saya, ya udah begitu jadinya. Gila. Aduh. Saya aja nggak berani ngebayangin apa yang terjadi sebenarnya. Apa kenapa? Saya aja nggak bisa ngebayangin gitu. Iya seharusnya Pak Sabar. Rusli jangan gitu dong ya. Iya. Kasihan. Karena kan sudah. perempuan itu tuh lemah ya Iya. sebenarnya. Mau berontak-berontak gimana, apalagi satu posisi dia juga kondisi tertekan. Jadi ya jadi rasa takut gitu. Terus Mas Rusli katanya memberikan banyak ini kan Mm-mm. biaya atau apa. Jadi suatu keterikatan jatuhnya ya Bu ya. Tapi bener nggak Pak Rusli itu bener-bener memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga Ibu? Iya sih. Lama-lama karena begitu. nggak enak, kan? Terus katanya Rusli ini juga kalau saya mau ngelayanin dia tiap hari, suami kamu nanti bisa keluar dari penjara lebih cepat. Sabar ya. Aduh saya terutama Pak Ruli ini pasti pukulan yang berat banget buat Bapak. Halal nih buat saya. Iya. Sabar. Sabar. Sabar dong. Sabar. Hati Bapak pasti panas. Tapi mudah-mudahan kepalanya bisa dingin supaya berpikir dengan jernih ya Pak. Aduh. Ya saya rangkum udah membuat dia keluar dari kerjaan ya. Iya. Lalu kemudian juga masuk penjara Dan istrinya. dan istrinya sama Mas Rusli. Sahabat nggak ada yang seperti itu sih. Udah dong, malu nih. Dan dia menafkahi yaitu tadi kan dia bilang nggak nafkahi karena dia malu ngomong itu. Dan dia sekarang udah kebongkar dia jadi bisa cerita kalau dia dinafkahi karena dia melayani si Pak Rusli. Tapi kalau kamu lihat Pak Rusli itu kenapa sih seperti itu Roy? Udah masukin sahabatnya ke penjara, istrinya juga Nah, itu kenapa emang ada dendam pribadi? Gimana sih Roy? Saya melihat ada dendam pribadi sih sebenarnya. Iri. Iya ada iri, jealous dan emang udah nggak suka gitu sebenarnya. Pak Ruli, Ya mas. setelah tahuin kondisi seperti ini, apa Bapak rencananya apa? Bapak mau apa yang Bapak inginkan? Semua tergantung kamu. Kamu pilih dia atau aku. Tapi jujur, aku nggak maafin kesalahan kamu yang ini. Keterlaluan! Kamu tobat kamu! Rusli. Sini lo, jangan kaki lo! Jangan pengecut kayak gitu!
Salah, udah ngancurin rumah tangga gue ternyata lo ya. Semua ini akan busuk. Sabar, sabar, sabar. Sabar, Ibu. Kenapa mau dipeluk saya? Aku gak pantas buat kamu. Dia istrimu. Baliknya baik-baik aja ya. Maafin aku. Gue gak nyangka ternyata lo seperti itu ya. Lo otak dari biang kerok semuanya. Lo hancurin rumah tangga gue. Lo bikin penderitaan buat suami gue. Lo baik-baikin gue. Gue juga diiming-imingin terus. Gue gak nyangka. Lo semua ini. Lo maafin mama ya, maafin mama ya. Maafin mama ya, maafin mama ya. Maafin mama ya, maafin mama. Tunggu, ayah. Ya udah, kamu atur dulu. Ya udah, oke. Bang Oji, ini bisa tolong dibawa dulu nggak duluan? Dibawa keluar duluan. Ya, biar beliau bisa selesaiin masalahnya berdua. Biar Pak Rusli di sini dulu. Pak Rusli di sini dulu. Roy, ada yang mau disampaikan buat Pak Rusli, Roy? Pas Pak Rusli, saya ingin kamu mengerjakan sebuah PR nih. Saya pengen banget Pak Rusli ngenalin orang kalau misalnya orang lagi butuh kerjaan. Kedua, rukunin orang yang sedang ingin bercerai, kemudian kamu mempersatukan mereka. Dan Pak Rusli terus berbuat baik dalam bukan hanya dalam bulan ini saja, tapi seterusnya. Nah, untuk kasusnya Pak Rusli harus membuat satu ikatan orang jadi kembali lagi, jadi seperti suami istri lagi, seperti itu. Jangan malah kayak diembat yang dulu itu udah masa lalu. Tapi saya masih lihat ada sisi baiknya Mas Rusli kok. Ya. Kalau nggak baik ngapain dia ngapain datang ke sini jauh-jauh terus merasa bersalah seperti itu, ya kan? Ya tujuannya untuk bikin semuanya selesai. Iya, dan akhirnya udah selesai juga. Saya hargain loh dia. Banyak juga mungkin pemirsa di rumah juga ada kasus seperti ini, dan dia udah memberikan inspirasi juga buat pemirsa di rumah sebenarnya. Atau ada kasus-kasus seperti ini di luar yang orang masih umpetin aja kesalahannya, berani terbuka ya. Ya, mumpung di bulan baik seperti ini ya. Iya. Oke, Pak Rusli, ini cincinnya. Sebagai bentuk persahabatan Bapak dengan Pak Ruli. Oh iya, untuk menebus kesalahan saya dengan Ruli, saya udah siapin sebuah toko kecil untuk dia mandiri. Oh, Bapak siapin toko? Untuk menebus rasa kesalahan saya sama dia. Oke. Ini satu bentuk kebaikan yang... Iya, sangat. Iya. Ya walaupun memang apapun yang dia udah buat nggak bisa ditebus oleh materi. Iya. Baik, Pak Rusli, minta maaf itu satu hal, tapi saya yakin memohon maaf itu hal lain dan itu adalah bentuk pertanggungjawaban dari kesalahan yang kita lakukan. Ya. Ya, terima kasih Pak Rusli. Saya juga sama-sama. Ini jadi pelajaran bagi siapa yang menyaksikan tayangan ini. Ya. Terima kasih, selamat malam. Makna sahabat adalah kejujuran. Karena kesetiaan sahabat terlihat dari kejujurannya. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku depresi karena pacar tidak disetujui oleh keluarganya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Dea. Silakan. Silakan.
Selamat malam Mbak Dea. Ya, selamat malam. Ini yang di sampingnya siapa? Ini pacar saya, Mas Bayu. Oke. Jadi informasi yang kami dapat, katanya Mbak Dea ini mengalami depresi karena nggak direstui oleh orang tuanya, betul? Betul. Jadi hubungan bersama pacar yang di samping ini nggak direstui? Iya, Oke, ini orang tua maksudnya bapak, ibu? dari bapak nggak merestui. Oh, kenapa ya, Bang? Saya juga bingung, Pak, sebenarnya. Bingungnya itu gini, saya itu kan udah pacaran sama Mas ini udah lama kan. Siapa namanya? Dea. Oh, yang sebelah sana? Mas. Iya. Kita ganti nama samaran ya. Ya, Aldi ya. Oke, jadi pacaran sama Mas Aldi udah lama, lalu? Iya, tapi orang tua saya itu tidak mengizinkan. Nggak tahu itu faktor dari penyebabnya itu apa gitu. Setiap saya ingin mengasih tahu kalau saya itu udah punya pacar, mengajak pacar saya ke rumah itu, bapak saya itu selalu menghalang-halangin saya dengan bermacam hal gitu. Misalnya gimana? Alasannya seperti apa? Alasannya, Pak, saya mau ngenalin pacar saya. Saya udah lama banget pacaran sama dia, udah 3 tahun. 3 tahun lebih. Cuman kenapa Bapak nggak mau ketemu? Kata. Bapak nggak mau ketemu. Katanya pokoknya nggak mau ketemu. Katanya. Alasannya karena? Alasannya dia nggak mau ngasih tahu ke saya. Alasannya Pokoknya apa? ada aja gitu? Iya, ada. Oke. Ini udah ngenalin ke orang tua, emang udah mau melangkah ke jenjang lebih serius? Iya, gitu saya ya? udah mau serius banget sama dia karena saya itu udah benar-benar sayang banget sama dia gitu. Cuman bapak saya itu benar-benar nggak mau banget gitu. Saya itu berhubungan sama dia. Baik, harapannya apa dengan datang ke Manamus Mata Batin? Saya itu pengen minta solusi sama Mas Bayu biar bapak saya itu merestui hubungan saya sama pacar saya ini ke jenjang ke berikutnya. Terus saya pengen tahu juga apa yang disembunyikan bapak saya sehingga dia tidak mau ketemu dengan pacar saya ini. Oke. Baik. Mas Aldi tapi nggak pernah melakukan kesalahan kan ke orang tuanya Mbak Dea? Nggak ya? pernah, Mas. Nggak pernah? Iya. Makanya saya juga bingung kenapa gitu ya. Saya sampai nggak diizinin untuk pacaran sama Dea. Tapi papanya Dea udah pernah lihat fotonya Aldi atau pernah ketemu kah? Ketemu kan nggak mau katanya, tapi alasannya mungkin karena lihat foto dulu atau hanya nama aja udah nggak mau ketemu atau apa? Gimana? Pernah ngelihat nggak sosok Mas Aldi gimana bapaknya? Belum sih, belum pernah ngelihat. Foto? Fotonya ngelihat pernah? Belum pernah Jadi, ngelihat foto. Nggak pernah tahu Aldi ini sosoknya bagaimana, bentuknya, orangnya seperti apa, siapa? Kalau masalah bentuknya itu kayaknya belum tahu. Belum tahu? Iya, makanya saya itu pengen ngenalin ke bapak saya. Tapi bapak saya itu nggak mau ketemu. Tanpa alasan sebenarnya. Iya tanpa jadi alasan. bingung Biasanya kan? kalau misalnya kita udah lihat foto, misalnya aku udah lihat foto Bayu nih. Oh karena kenal, tahu. Bayu, aku nggak mau ketemu Misalnya temen Iya. aku ajak ketemu nih, Vi kita ketemu sama Bayu yuk, jalan Iya. bareng-bareng. Karena sebenarnya aku udah kenal sama Bayu, tapi aku nggak Iya. mau males. Ada aja 1000 alasan. Karena udah kenal, Waktu udah itu. lihat duluan. Tapi Mas Aldi udah pernah melakukan upaya untuk ketemu langsung sama bapaknya, pacarnya, ke Mbak Dea? Iya, saya juga kadang kan telepon, tapi pas yang angkat bapaknya itu tiba-tiba langsung dimatiin handphonenya, Pak. Jadi Pernah belum ngobrol, ngomong gitu? belum sempat ngomong pun pas sebutin saya nanya nama dia gitu kan, dia udah tahu saya gitu, terus dimatiin handphonenya. Saya ngobrol aja belum pernah gitu, pengen ketemu aja dia nggak mau, alasannya apa gitu. Mungkin dia udah punya dijodohin kali sama papanya. Bisa jadi, bisa jadi. Gitu nggak? Waktu itu sih pernah bilang katanya biar bapak yang nyariin katanya buat kamu. Tapi oke. saya menentang, nggak mau. Mbaknya nggak mau? Iya. Baik, kalau begitu mudah-mudahan malam hari ini kita bisa ungkap ya semua permasalahan malam hari ini ya. Supaya bisa mendapatkan restu dari orang tuanya, dari bapaknya terutama. Dan juga bisa kita tahu nih sebenarnya apa alasannya nggak mau ketemu dengan calon suami. Bisa saya bilang calon suami ya? Iya. Oke.
karena emang udah ada rencana untuk serius kan ya. Iya. Kami akan ajak Dea dan juga Aldi bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Dea, dengan tanggal lahir 11 Juni 1994 dan mendiami nomor rumah 44. Di sini saya melihat adanya suatu kegagalan dalam hidupnya. Saya merasakan aura negatif yang selalu mengikuti dirinya. Saya mendapatkan gambaran batin adanya sesuatu yang sangat rumit terjadi dalam hidupnya. Semuanya penuh dengan tangisan. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Silakan duduk. Terima kasih. Di sini tertulis nama Dea. Iya. Oke. Dea dengan tanggal lahir 11 bulan 6 1994 dan nomor rumah 44. Dea ini datang bersama pasangannya namanya Aldi dan dia tidak mendapatkan restu dari bapaknya. Tanpa alasan. Setiap kali mau ngajak ketemu untuk memperkenalkan Aldi, tapi bapaknya selalu menolak. Berbagai macam alasan. Bahkan Aldi juga udah coba untuk telepon ke rumah atau mencari keberadaan Dea, tapi nggak pernah disambung. Bapaknya nggak pernah mau bicara. Dan artinya itu kan udah penyataan udah nggak setuju. Nggak setuju kan, udah statement nggak setuju kan artinya. Iya. Tapi mungkin yang jadi pertanyaan adalah apa alasannya Iya, kali ya, kenapa Roy? alasannya? Menurut kamu kenapa ada alasan tersendiri kah dari bapaknya? Karena bapaknya sempat bilang mau cariin jodoh buat Dea. Jodohnya kayaknya dia nggak suka deh. Kalau mau cari Dia jodoh, demennya yang nggak keriting-keriting gini, yang eksotik gitu, ya kan? Yang baik hati seperti dia. Aku masih penasaran sebenarnya sama papanya. Papanya seharusnya orang tua kalau punya anaknya punya pasangan pengen tahu sih. Banyak kan bapaknya yang pengen tahu. Iya, tapi ini justru malah nggak mau tahu. Menurut kamu kenapa Roy bapaknya nggak mau ketemu sih sama Aldi? Ada beberapa faktor. Ini saya nggak pakai feeling dulu. Saya pakai logika ya. Oke. Faktor finansial. Kemudian ada faktor yang tersembunyi di sini. Mungkin adanya konflik. Oke. Ya kita bisa undang bapaknya hadir di sini ya, Mbak Dea ya. Tapi saya berharap jangan ada tindakan kasar. Ini kan bukan kasar sih, maksudnya ribut-ribut. Ini kan di bulan yang suci ini kita harus silaturahmi lebih bagus, seperti itu. Kamu bisa undang bapaknya untuk datang ke sini nggak malam ini? Sekarang juga bisa. Entah itu di mana, telepon atau apa? Di mana Iya, sih? ini kan udah cukup malam, bisa nggak telepon? Bisa. Iya. Mas Bayu, Kak Roy, boleh saya ke belakang sebentar mau nelpon Bapak? Boleh. Ambil teleponnya di belakang atau di sini aja? Di belakang aja. Di belakang? Oh ya, oke. Silakan. Oke. Mas Aldi? Iya. Udah sering tuh coba untuk ketemu dengan bapaknya Dea? Saya dari awal pacaran pun udah pengen ketemu sama orang tuanya kan gitu kan. Sampai detik ini pun saya belum sempet ketemu sama bapaknya gitu. Selalu menghindari saya gitu di saat saya pengen ketemu ataupun saya main ke rumahnya, dia selalu menghindari saya. Pacaran udah berapa lama? 3 Udah tahun? 6 tahun. Udah 6? mainan. Intinya sebenarnya di underestimate sih. 6 tahun, selama 6 tahun belum pernah ketemu. 6 tahun apa Makanya dia 3 selalu tahun? menghindari saya terus Kenalnya 6 gitu. tahun, pacarannya 3 tahun? Saya udah pacaran lama gitu. Oh, Oh tadi mungkin yang dimaksud dia 3 tahun itu pacarannya. Mungkin kenalnya sudah 6 tahun, Udah 6 udah dekatnya 6 iya. tahun. Officialnya 3 Dia tahun. coba udah nelfon papanya. Iya. Keluarga Mas Aldi tahu nggak kalau Mas Aldi nggak diterima sama keluarganya Dea?
Keluarga saya udah tahu. Tahu? Cuman mau gimana gitu kan, orang tua saya aja gitu kan. Sedangkan saya aja nggak menemuin orang tua Dea tuh nggak bisa gitu, susah gitu. Dea di keluarganya Mas Aldi gimana? Diterima nggak? Ya diterima. Udah dikenalin? Udah dikenalin. Iya. Yang pihak perempuan malah diterima, yang laki-laki nggak diterima. Beberapa kemungkinan yang saya lihat sini antara finansial atau faktor terselubung, mungkin ada konflik di ayahnya yang membuat ini tidak hubungannya jadi agak-agak lemot seperti itu. Tidak bisa terrealisasikan ke jenjang pernikahan ya. Nggak bisa move on. Dia tuh gimana tadi udah nelfon ke papa? Panggilnya apa bapak? Bapak udah nelfon? Bapak. Udah. Terus bersedia untuk datang jemput Dea? Iya. Saya jujur ya, saya sedih kalau saya jadi Aldi. Hati saya sedih banget. Gak tahu kenapa. Karena mungkin karena gini kali ya, udah pacaran lama, terus gue kok nggak dianggap di keluarga dia gitu. Ada perasaan, aku kayak ada pisau masuk kayak cerp gitu, kayak apa gue miskin, apa gue hitam, apa gue keriting dan segala macam. I'm not talking about ras ya. Saya tidak berbicara dengan ras, tetapi apa sih penilaian yang ayahnya? Apa yang kurang dalam diri aku nih? Dia pasti terus tanya-tanya terus ya. Kasihan loh. Tapi gentayangan jadinya pikirannya gentayangan gitu loh. Ya. Tapi Aldinya bertahan dan terus usaha bahkan sampai datang ke sini nemenin dia tuh suatu perjuangan yang harus Itu dihargai, dia ya. cinta sejati loh. Oh gitu. Kamu bisa ngerasain itu ya, Ran? Lagi juga udah terlanjur lama sih sebenarnya dia dengan Aldi, ya kan? Oke, saya tadi juga tertarik pernyataan Dea, Roy. Katanya bapaknya mau ngejodohin. Deanya mungkin nggak suka. Kamu bilang Deanya nggak akan suka. Nggak bakal suka. Tapi emang seperti apa sih yang mau dijodohin? Saya ngeliatnya dalam fisik. Ini fisik atau apa? Apapun yang kamu lihat. Saya ngeliat dari keluarga kasta yang tinggi, bosi, kemudian juga cuek. Oh, tapi secara ekonomi lebih mapan. Iya, jadi mapan, bosi dan cuek. Bosi itu suka nyuruh orang. Tapi aku udah serve lah dia orang berdua. Aku nih kalau kayak malaikat cintanya, aku akan membiarkan mereka berdua untuk hidup bersama. Gak mau dihalangin. Karena udah cocok satu sama lain ya. Mbak Dianya juga masih terus mau perjuangin. Mas baik. Udah datang. Oh boleh suruh masuk Bang Sofyan. Terima kasih. Tolong dipakein masker sama clip on kali ya. Biar langsung bisa aja ngobrol. Mbak Dia masih terus mau perjuangin Aldi di keluarganya. Masih. Karena saya benar-benar sayang sama Mas Aldi ini. Karena saya pengen jenjang serius ke depannya. Oke. Mudah-mudahan ya. Ada mudah-mudahan pusing. ya. Malam hari Aduh ini saya ya. deg-degan. Pak, silakan duduk sebelah sini, Pak. Makasih. Udah pakai. Ngapain kamu kemari? Pak, sebentar sabar. Bapak selamat malam. Saya Bayu. Ya ini dari Roy Kiyoshi. Halo, saya Roy. Bapak boleh duduk. Ini udah pakai audio belum? Udah pakai clip on? Atau pinjam WHM? Sebentar maaf ya Pak ya. Aldi, kamu jangan berkecil hati ya. Iya mas. Masih banyak kok orang-orang yang suka sama kamu dan yang respect sama kamu. Coba dilihat deh, nggak ada. Tapi saya udah terlanjur sayang sama dia mas. Iya, maksud saya biarin aja orang-orang ngomong apa. Kamu sama dia hidup bahagia. Oh, udah ya. Gitu maksud aku. Bapak, ini bener anak Bapak? Iya, anak saya. Tadi Bapak masuk begitu lihat langsung marah. Kenapa ya Pak? Karena saya tidak suka sama ininya. Bapak tahu di pacarnya? Tahu. Siapa namanya Pak?
Saya belum Ya udah, oke. tahu. Bapak jadi nggak kenal namanya, tapi tahu kalau pacarnya ini adalah dia. Oh, Oke. Bapak yakin? Perlu dibuka maskernya biar lihat, boleh turunin sedikit. Ya Bapak lihat ya. Bener? Boleh turunin lagi masnya sampai di bawah sini. iya. Kita harus pecahkan teka-teki misteri kenapa sih si Pak Teddy, manggilnya Om aja kali ya, Om Teddy kali ya. Om Teddy ini kenapa ya nggak suka sama Mas Aldi gitu? Ada kan pasti ada satu alasan. Saya tidak Pak? suka karena sama bapaknya. Bapak tahu siapa bapaknya? Karena bapaknya sudah banyak merugikan saya. Loh, tahu dari mana Pak? Merugikan apa ya? Merugikan apa ya Pak? Karena bapaknya itu dulu rekan bisnis sama saya. Saya bangkrut habis-habisan karena bapaknya. Tapi kan itu urusan orang tua Pak, nggak ada sangkut pautan sama saya Pak. Sama aja. Apa yang kamu harapkan dari dia? Dia tuh benar-benar setia Pak sama saya Pak. Apa kamu cukup hanya setia? Dia juga udah bekerja keras Pak sama saya. Apa kamu tahu Bapak susah gara-gara siapa? Usaha Bapak bangkrut. Iya, oke. Tapi dia benar-benar serius Ini- Pak ini sama saya. Saya sangat sayang sama dia Pak. Sebenarnya ada banyak bagian yang saya nggak ngerti ini. Jadi kita urutin lagi ke belakang ya. Jadi Bapak ini nggak suka sama Aldi karena orang tuanya Aldi itu pernah berbisnis dengan Bapak. Kapan? Zaman dulu? 3 masih tahun muda? yang lalu. Sebelum dia sama, Oh, ini sebelum pacaran? sebelum anak saya kenal sama dia. Oh, tapi ini mereka kenal udah 6 tahun yang lalu. Pacarannya 3 tahun yang lalu, Pak. Ya, Jadi waktu itu Bapak berbisnis dengan orang tuanya Aldi. Nah. Dan Bapak ditipu habis-habisan gitu? ditipu habis-habisan Dirugikan. sama bapaknya. Tahu dari mana kalau ini adalah anaknya? Saya tahu cari tahu sama semua teman-teman saya. Oh, jadi Bapak Ternyata diam-diam dia cari ini tahu. anaknya dulu teman bisnis saya. Oh, jadi sebenarnya tanpa sepengetahuan Mbak Dea, waktu mau memperkenalkan pacarnya, bapaknya ini cari tahu sebenarnya siapa orang yang deket sama Mbak Dea. Tapi itu kan urusan orang tua, Pak. Iya. Maksudnya apa kaitannya dengan Dea? Dia kan tidak bersalah Pak. Yang salah cuma orang tuanya Pak. Dan itu Ya, adalah walaupun- hal bisnis Pak, itu orang tua saya. Nggak ada sangkut pautan sama saya benar-benar sayang mencintai anak Bapak Pak. Apa karena cinta kamu bisa membahagiakan anak saya? Saya udah habis-habisan dengan bapak kamu. Duh, Pak. Ini kalau misalnya Bapak terus menghalangi, nanti Bapak bisa kehilangan anak Bapak loh. Justru kalau mereka nekat gitu mutusin untuk nikah tanpa sepengetahuan Bapak, kayak kawin lari itu katakanlah. Gimana? Karena saya sayang sama anak saya, Pak. Iya, tapi Saya tidak mau melihat anak saya sengsara. kalau menurut kamu orang tuanya Aldi seperti apa sih sebenarnya? Menurut saya orang tuanya Aldi baik gitu. Baik, tapi emang punya seperti konflik itu. dengan Karena Bapak punya Teddy. iya, punya konflik Oh, gitu. oke. Terus kalau seperti ini Bapak terus tega menghalangi kebahagiaan anaknya. Egois sih Pak, kalau misalnya gara-gara masa lalu kamu Pak Teddy punya masalah zaman dulu dan zaman kapan, kemudian kau punya anak perempuan ingin nikah, egois banget sih. Kelihatan kayak bukan egois, tapi kelihatan kayak nggak bisa lihat orang bahagia. Kamu nggak ngerelain, nggak ikhlas gitu. Masalah kamu, masalah mereka. Itu mereka tidak terlibat dalam perkonflik kamu. Seharusnya kamu sebagai orang tua yang ngerestuin. Karena kamu tahu nggak, Pak Teddy, dari tadi nih saya ngomong bolak-balik
gue suka ya sama pasangan dia. Gue suka ya sama pasangan dia. Kamu harusnya beruntung nih. Kelihatan udah dapet jodoh yang tepat sebenarnya. Itu dari opini saya. Bapak tadi kata Dea juga sudah menyiapkan jodoh buat Dea. Betul begitu? Betul. Yakin itu yang terbaik buat Dea, Pak? Saya yakin yang terbaik buat anak saya. Tapi saya nggak mau, Pak. Deanya nggak mau. Emang ada foto lakinya? Saya juga kenal enggak. Belum pernah ketemu sama dia. Pernah ditunjukin fotonya? Enggak juga, saya nggak suka. Pas Bapak mau ngasihin foto sama saya langsung dibuang. Ya karena Deanya sendiri udah punya pilihan sendiri kali Dibuang langsung? Nggak dilihat dulu orangnya? Enggak, karena saya nggak suka. Oke, Pak Teddy, kalau misalnya ada orang lain yang Bapak anggap justru tepat buat Mbak Dea, tapi justru malah nggak bisa membahagiakan Mbak Dea, anak Bapak rela anaknya nggak bahagia dengan orang lain? Saya nggak yakin kalau anak saya bisa bahagia sama dia. Kenapa Bapak bisa berpikir seperti itu? Karena saya kecewa sama bapaknya. Tapi kan bukan anaknya yang bikin kecewa. Iya. Saya pasti berjuang, Pak, untuk menafkahi anak Bapak, Pak. Asal Bapak merestuinya, Pak. Asal Bapak tahu, Mas Aldi ini udah ngumpulin uang, Pak, buat biaya nikah, Pak. Udah bener-bener serius. Bapak harus bisa mengerti perasaan Dea, Pak. Kamu mengerti perasaan Bapak nggak, Nak? Saya mengerti. Cuman kan itu urusan orang tua, Pak. Beda lagi. Ini masalah hati lain, Pak. Pada akhirnya yang ngejalanin ini anak Bapak, bukannya Bapak. Pak Teddy, mohon direnungkan kembali deh. Cobain bahwa Dea dan Aldi ini memang sudah cocok dan butuh restu. Silakan Anda, Dea dan Aldi. Pak, saya minta restunya, Pak, untuk bisa menikahi anak Bapak, Pak. Izinkan ya, Pak. Pak, tolong restui lah, Pak. Hubungan Dea sama Mas Aldi, Pak. Apa kamu benar-benar dengan anak saya? Iya, Pak, saya ingin serius, Pak, dengan anak Bapak, Pak. Kalau memang kamu serius, tolong jaga anak saya. Jangan kecewakan anak saya. Baik, Pak. Saya akan menjaganya, Pak. Dan saya akan memaafkan semua kesalahan orang tua kamu. Iya, Pak. Saya mohon titip anak saya, jaga yang baik. Iya, Pak. Jangan kau telantarkan. Kamu janji? Iya, Pak, saya janji, Pak. Oke. Baik. Kadang-kadang memang harus dikondisikan seperti ini. Akhirnya luluh juga ya. Iya, memang saya percaya. Oke, baik kalau begitu Bapak Teddy, Mas Aldi, Mbak Dea boleh duduk kembali. Kami cukup terharu karena memang akhirnya malam hari ini Mbak Dea yang diperjuangkan dengan Mas Aldi tidak sia-sia. Selama ini kesabarannya berbuah restu dari Pak Teddy. Ya, tapi ini masa lalu yang mudah-mudahan sih bisa dibuktikan bahwa Mas Aldi tidak mengecewakan Pak Teddy seperti pernah ada keluarga yang mengecewakan Pak Teddy. Ya. Kalau dari kamu gimana, Roy? Saya cukup senang dan bahagia sekali karena dari saya bagaikan peri cinta gitu ya yang membawa palu. Dan saya cukup bahagia dengan mereka berdua karena udah dapat restu dari papanya, Pak Teddy. Awalnya memang alot, tetapi jika dihadapi dengan adem, kepala dingin, luluh lantah juga. Ya kan? Tapi kamu ngeliat aura mereka sekarang udah lebih positif kan tiga-tiga? Positif sekali. Saya mau nanya, Dea, kan tadi sudah dikabulkan permintaannya. Ada unek-unek lain lagi gak sama Papa Teddy? Ada yang mau disampaikan kepada Ada yang mau Bapak? disampaikan. Kamu terima kasih ya sama Papa kamu. Terima kasih, Pak. Sudah merestui hubungan Dea sama Mas Aldi.
Dia itu bener tulus Pak, cinta sayang sama Mas Aldi. Begitupun Mas Aldi sama perasaannya kayak dia. Kita menjalin hubungan lumayan lama Pak, udah 3 tahun lebih Pak. Dan Mas Aldi pun udah mengumpulkan beberapa buat biaya nikah Pak. Iya, baik. Tadi itu sudah cukup. Baik, terima kasih Dea. Saya rasa cukup pada hari ini ya. Oke, kalau gitu mudah-mudahan setelah ini nggak sampai di sini, karena kalau emang sampai ke jenjang serius, pernikahan ini kan bukan cuma sepasang ya suami dan istri, tapi dua keluarga yang menjadi satu. Jadi mudah-mudahan bisa bawa keluarga besarnya bersilaturahmi dan hubungannya baik-baik kembali ya Pak ya. Siap. Terima kasih banyak. Oke, terakhir. Pak, semoga berbahagia, selamat menempuh hidup baru, dan sah. Sah. Oke, baik, terima kasih Pak Teddy, Mbak Dea, dan Mas Aldi. Jangan lupa ya, setelah ini ajak orang tuanya untuk berkenalan dan silaturahmi supaya menyambung tali silaturahmi yang sempat terputus ini. Berkenalan mungkin sudah kali ya Kak. Iya, tapi diharmoniskan lagi, dibaikin lagi, didamaikan lagi. Ya. Baik ya, Pak Teddy ikhlas untuk menerima Aldi? Ikhlas. Alhamdulillah. Oke. Ikhlas. Ya, Mbak Dea juga sudah lebih bahagia. Ya, Mas Aldi. Ya. Oke, siap. Kalau begitu terima kasih banyak. Mbak Dea, Mas Aldi, dan Pak Teddy boleh meninggalkan studio. Selamat malam, semoga bahagia terus. Terima kasih Mas Bayu. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih banyak. Ya, makasih semuanya. Iya. Kebahagiaan anak adalah kewajiban orang tua. Jadi jangan pernah menghalangi atau bahkan menghancurkan impian anak. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Rusli dan Dea. Rusli tadi sempat menyesali perbuatannya terhadap sang sahabat yang begitu jahat, tapi malam hari ini bisa menyadari kekeliruannya dan meminta maaf, dan hubungan antara dua sahabat ini kembali membaik. Sementara Dea berjuang untuk mendapatkan restu dari orang tuanya karena sang bapak tidak mengizinkan dan tidak menginginkan pasangannya untuk berada di dekat Dea. Gimana tanggapan kamu, Roy? Dua-duanya berakhir bahagia sih sebenarnya. Iya, dua-duanya berakhir bahagia. Yang paling saya tersentuh di bagian Dea dan Aldi. Itu saya tersentuh. Kalau Rusli, saya masih, ya Rusli memang baik, tapi saya masih merasakan ada sedikit ego dan kekerasan di sana. Itu yang saya rasakan. Tapi kalau Aldi dan Dea terlihat betapa tulusnya mereka ya. Tulus cintanya. Justru perjuangannya membuahkan restu. Akhirnya kamu gimana, di sini langsung sungkem kan? Iya. Langsung dapat restu tiba-tiba. Kalau tanggapan aku sih mungkin memang kalau untuk kisah yang lebih memilukan yang pertama. Kedua ya banyaklah kejadian di kota-kota besar seperti itu. Cuman ya end up-nya tapi bapaknya ya dengan mudah hatinya ya legowo, itulah satu happy ending ya. Kadang-kadang prosesnya mungkin harus ada yang memaksa sedikit ya sampai akhirnya membuka yang meluluhkan hati. Ego bapaknya. Betul sekali. Mudah-mudahan dua-duanya setelah malam hari ini bisa lebih bahagia lagi. Kita selesai konflik dalam hidupnya. Amin. Livi, terima kasih banyak sudah hadir di Menembus Mata Batin. Terima kasih. Sukses untuk semua rencananya, untuk karirnya dan lain-lain. Roy Kiyoshi, terima kasih penjelasan dan pencerahan yang malam hari ini.